Bisikan Presiden Jokowi ke Ganjar, tanda tak percaya pada Prabowo. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Pada Rakernas Partai PDIP pada Jumat lalu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin penting. Presiden bicara soal krisis pangan dunia yang makin lama makin mengkhawatirkan karena 22 negara menghentikan ekspor produk seperti beras, gula, dan gandum. Ini yang jadi masalah belakangan ini, yaitu harga beras yang naik tinggi. Masing-masing negara mau menjaga ketahanan pangan di negaranya sendiri. Belum lagi ancaman perubahan iklim dan juga geopolitik dunia. Perang Rusia dan Ukraina masih belum selesai, sehingga harga minyak masih tinggi. Indonesia impor gandum sebanyak 11 juta ton. Dan masalahnya 30%-nya impor dari Rusia dan Ukraina. Pasokan terganggu. Kalau ini terus berlanjut, semua harga bahan pokok pangan terancam naik. Makanya Presiden Jokowi bilang, ketahanan pangan ini sangat penting dan harus dijalankan dengan segera oleh presiden berikutnya. Jokowi bilang, sebelum itu dia sempat berbisik-bisik dengan Ganjar, supaya nanti kalau dilantik jadi presiden, besoknya langsung fokus kepada kedaulatan pangan. Perencanaan disiapkan dari sekarang dan bisa dikerjakan usai dilantik. Presiden Jokowi bilang, itu jangan cuma sekedar wacana, tapi harus ada langkah taktis untuk mengejar target dan sasaran. Swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan harus dimiliki Indonesia di masa depan. Itu pesan Presiden Jokowi ke Ganjar. Presiden Jokowi bahkan yakin Ganjar bisa menyelesaikan masalah ini dalam 5-10 tahun ke depan, asalkan ada visi dan perencanaan yang detail. Ini bukti yang sangat jelas. Presiden Jokowi minta Ganjar kerja untuk mencapai ketahanan pangan begitu dilantik. Kalau bukan Ganjar, lantas siapa lagi? Kenapa Jokowi tidak ngomong itu ke Anies? Karena Anies cuma modal mulut manis. Idenya bombastis, tapi kerjanya nol besar. Kalau masalah sebesar ini diserahkan ke Anies, nasibnya bakal kayak rumah DP 0 rupiah. Target tinggi, tidak bisa capai target, lalu target dipangkas sampai habis. Jangankan dikerjakan, takutnya Anies malah aja adu debat.
Kenapa Presiden Jokowi tidak ngomong ini ke Prabowo? Ya jelas nggak mungkin. Proyek food estate aja mangkrak, padahal Prabowo diberi tanggung jawab untuk mensukseskan program itu. Prabowo gagal. Prabowo lebih sukses melakukan pembeli peralatan militer. Jadi Presiden Jokowi menaruh harapan besar pada Ganjar, karena dua capres yang lain kurang bisa diharapkan. Yang satu pintar membantah dan lebih suka adu debat. Yang satu lagi sudah tua dan kurang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau bicara soal pangan, Ganjar saat jadi gubernur Jawa Tengah pernah membangun 1000 lebih embung di Jawa Tengah. Embung ini tujuannya untuk menampung air hujan. Kalau dalam bahasa Anies, embung ini kayak tempat parkir air hujan ini kemudian dipakai untuk irigasi sawah dan kebutuhan air sehari-hari. Embung ini adalah salah satu faktor yang membuat hasil panen pertanian lebih berkualitas dan lebih banyak. Sebenarnya ada banyak faktor lain, tapi Ganjar setidaknya sudah punya rekam jejak dan pengalaman dalam hal pangan. Sedangkan dua capres lainnya masih jauh. Anies tidak pernah sama sekali, sedangkan Prabowo pernah dikasih kesempatan tapi gagal. Pada akhirnya Ganjar yang paling pasti, paling meyakinkan dan paling bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan era Jokowi. Kalau sudah ada yang pasti, untuk apa pilih yang lain? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?